Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola Niko. Halo Bang Moses. Wah, ini ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi setelah kita sebelumnya tuh tag-tagnya emang rada-rada kurang serius ya Bang. Udah sama istri waktu itu ya kan. Gila, istri sampai di bawah loh episode kita loh Nik. Iya biasa lah, tapi kan emang kita keburu ya, nggak keburu lah, Iya. lumayan kepepet gitu bikinnya. Jadi ya yang bisa ditarik siapa ya, istri kita tarik. Dan ini juga kita tarik orang nih di saat episode kita pertama kali ada visualnya. Benar. Nah, jadi kita teman-teman podcast Kotak Masuk, halo saya Moses ya kan, baru Saya pertama Niko. kali kan. Lambaikan tangan ya Nik ya. Lo bilang ya, udah gak kuat ya. Sampai kita kenalan dong, teman kita nih di tengah nih Siap. Nik. Halo semuanya. Halo, siapa bang, namanya bang? Ara, kenalin gue Ara. Ih, nama asli atau gimana bang panggilan? Nama singkatan. Singkatannya? Singkatan. Panjangan dari? Aditya Rian Anggoro, tapi karena terlalu banyak Adit Aditya. dan terlalu banyak Rian Hah? di dunia ini, jadi disingkat jadi Ara. Itu kayak pohon ya, pohon ara ya. Benar, dalam beberapa mitologi ada. Wih, Wih, lu paham juga lu Bang ya? dulu ada dongeng seinget gua. Asal nggak dipangkat 2 aja arahnya. Ya, Oh, itu oke. lo yang lucu. Itu lo yang Beda. lucu. Ya, jadi tolong jangan dibahas di sini. Iya. Kok jadi pangkat 2? Ra, lu kenal sama Niko di mana, Ra? Kebetulan dulu satu kampus, walaupun dulu bukan teman main, tapi kita satu kampus di Depok dulu. Wih, Depok City lagi nih Depok ya. City, gue mengagumi Ara lah sebagai Ih, apa yang dikagumi Nik? aktivis kampus. Gitu. Wih. Pokoknya kalau ada hubungannya sama entrepreneurship, selalu Ara yang gak cuman sebagai seorang figur yang nongol tapi mendorong. Contohnya kayak gimana tuh kalau boleh tahu di kampus? Lu seperti di project officer di beberapa event entrepreneurship ya. Project officer tuh kayak pimpro. Oh, jadi kayak acara entrepreneur gitu di kampus. Oh, menarik ya. Lu kenapa mau ke arah entrepreneur Ra, pas di kampus, Ra? Pertama dulu pengennya ya lagi kuliah pengen punya duit itu Oh, kan ya pasti dong. sederhana ya gitu. Iya. Semua orang, Pasti. semua mahasiswa kan aspire untuk punya duit tambahan lah. Betul. Gitu. Cuman emang dari dulu gue penasaran gimana ya kalau gue lulus tapi gue nggak mau bangun pagi gitu. Oh, lu mau lulus tapi nggak usah bangun pagi. Benar. Gua mau Bagus ya punya visinya ya ke kerjaan depan ya. yang- Benar. Gue nggak bisa bangun pagi. Gue mau cari kerjaan yang gue nggak perlu bangun pagi gitu. Dan akhirnya lo dapet nih. Benar, jadi dulu akhirnya gue ketemu lah satu circle di kampus yang kira-kira sama punya value-nya gitu. Kalau gimana ya kalau entrepreneurship nih didorong gitu. Gimana ya kalau orang tuh sebenarnya jangan cari kerja tapi bikin kerja gitu, bikin kerjaan. Jarang tuh. Jarang. Gimana ya? Bahkan kalau kita bikin kerjaan kan value-nya lebih banyak nih gitu. Ya udah akhirnya ngumpul bikin acaranya alhamdulillah jalan. Akhirnya kita bikin organisasi waktu itu afiliasinya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, tapi di Universitas Indonesia. Jadi akhirnya terus jalan sampai sekarang akhirnya ya punya perusahaan kecil-kecilan gitu. Gue kira jadi joki nih. Joki kuliah kan sama kan? Gak usah bangun pagi. Betul. Tapi punya duit. Bener. Dong. Tadi gue kira joki nih di otak gue nih. Ternyata beda ya Raya. Jadi dia kayak lo berkolaborasi sama HIPMI buat acara di kampus gitu ya? Betul. Lucunya bukan cuman satu acara, tapi organisasinya punya sister organization. Oh gitu. Jadi HIPMI itu kan skala nasional. Betul. Dia nasional punya daerah punya cabang, cabang kemudian ada di level cabang tuh ada organisasi di level kampus. Jadi HIPMI perguruan tinggi. Oke. Gitu. Nah kebetulan waktu di UI kita bareng-bareng lah initiate organisasinya. Gitu. Sorry Nick. Ini biar gue kegambar nih Nick. Karena kan kalau UI Depok kan, apalagi Fakultas Ekonomi ya, yang gue kenal kan Just Goes to Kampus. JGTC ya. JGTC. Atau enggak yang Gojapan Matsuri. Nah ini kalau acaranya kayak gimana? Maksudnya kalau pendengar podcast Kotak Masuk kan mungkin kan belum kebayang nih bentuknya kayak gimana. Bisa dijabarin sedikit gak waktu itu lu buat acaranya sama HIPMI itu kayak gimana sih? Jadi ada dua acara lah. Mungkin ini too technical, tapi zaman dulu entrepreneurship itu masih dilihat sebagai sesuatu yang baru. Yes, Betul. jelas. 2000 ya, Benar, 2011, 2012. Mata kuliahnya dulu tuh belum entrepreneurship, kewirausahaan. Kewirausahaan, Bener ya? Bener. Sama. Dan orang melihat entrepreneurship tuh kayak orang nganggur akhirnya bikin usaha. Itu masih persepsinya. Jadi kalau datang ke mertua, terus lu bilang kerjanya apa? Oh saya bikin usaha. Itu artinya nganggur gitu. Itu Bener, ada- iya, bener, lumayan. bener. Itu bener, persepsi 2012 lah, Iya, 2011, iya. 2012. Nah,
Jadi waktu itu akhirnya kita sepakat, kita mau change the narrative gitu. Kita mau bilang kalau entrepreneurship itu justru adalah orang-orang yang change the game, bringing values better gitu. Akhirnya 2011, gue dan BEM FEUI dulu bikin acara kewirausahaan pertama BEM FE namanya UI Studentpreneur. Oh, jadi konkretnya gitu ya, UI Studentpreneur ya. Studentpreneur. Kita mau nge-label kalau student jadi entrepreneur namanya studentpreneur. Dan itu dia kayak ngebawa usahanya mempresentasikan gitu atau? Benar. Ada seminarnya atau workshopnya gitu nggak? Ya, seingat gue ya, ini udah kayak berapa 10 tahun lalu. 1 dekade sih, lumayan. Udah tua ya ternyata. Kita udah tua. lumayan. Gue cuma ngingetin aja. Terus? Jadi dulu ada 3, seingat gue ada kompetisi, ada kompetisi, ada pamerannya, sama ada seminar besar. Wah, gila. Nah gitu, jadi kompetisi, jadi orang-orang yang punya tapi baru nanggung kita gedein, kita kasih kompetisi, kita kasih grant duit buat modal awal. Orang-orang yang bisnisnya udah gede kita pamerin, sama orang-orang yang umum kita bolehin datang ke acara dan kita undang lah pembicara-pembicara gitu. Wah, anjir. Tipikal kegiatan mahasiswa sih. Mahasiswa, Biasanya benar. kompetisi, seminar, habis itu training, workshop Benar, gitu kan. Dan lu bener nih undang dia bener-bener aktivis. Benar. Jelas. Ini bukan aktivis demo ya. Iya, atau iya. aktivis YouTuber. Tidak, saudara-saudara ya kan. Benar. Ini aktivis yang ibaratnya dia ngomongin ke entrepreneur. Dan Tapi susah gak sih cara nge-guide mahasiswa untuk coba entrepreneur? Kan mereka mindsetnya ketika masuk ke kampus kan siap kerja nih sebenarnya kan. Benar, narasi kewirausahaan dulu lumayan mudah ya. Maksudnya in a sense orang tuh mau cari duit, mau dapat duit Benar, gitu. Dan dia mau belajar gimana ya. Gua mau dapat duit tuh gimana. Lucunya setelah acara ini selesai, orang tuh nggak bisa ternyata dikasih one off acara doang terus jadi pengusaha, nggak bisa. Gitu. Therefore gue bikin initiate lah bareng teman-teman semua bikin organisasinya HIPMI perguruan tinggi itu supaya orang yang berminat bisnis masuk dalam organisasi, dikumpulin dalam satu komunitas, habis itu jalan bareng-bareng. Company visit bareng-bareng. Oh, ada company visit juga? Kita minta modal bareng-bareng gitu. Anjir, gokil ketemu banget. sama mentor bareng-bareng. Dulu kalau dulu pentolannya tuh ada Hendy Setiono dulu yang punya kebab Turki, Baba Oh iya, Raffi. oke. Baba Raffi. Itu sering banget tuh kita kayak, "Bang, mau dong main?" gitu. Ya udah kita ber-8, ber-10 main ke kantornya di Fatmawati sana ya, yang seberang rumah sakit itu. Tapi gitu. bukan kebab gratis kan? Salah satunya, biasanya pulangnya pasti kita bawa. Oh, jadi gitu. lumayan lah ya. Lumayan. Belajar perut kenyang. Mahasiswa banget tuh. Benar gitu. Jadi organisasi ini membantu mahasiswa sebenarnya untuk bisa in the game gitu, belajar dari langsung dari pengusahanya. Sayangnya gitu. belum viral aja ya. Sayang ya nggak usah viral. Ya karena itu kan era 2012 kan YouTube juga baru berkembang. Betul, benar. Twitter juga kan lagi marak-maraknya, Facebook ya kan. Dan ini lo bisa jadi entrepreneur gini gimana, Ra? Dari awal lulus langsung buat kerjaan atau gimana? Betul. Jadi kalau cerita sedikit, ini memang gue bukan mahasiswa teladan gitu ya. Yang mungkin Niko skor kuliahnya jauh lebih tinggi daripada gitu gue ya? gitu. Nah, Iya bener ya? gitu. Gue kuliahnya Di agak kantor lama. juga sama sih. Gitu. Gue juga agak lama kuliahnya. Gue kuliahnya agak lama gitu, karena memang kebanyakan main dan sebagainya. Tapi yang gue tahu adalah gue bisa bring value gitu ke bisnis lain gitu. Oke. Jadi sebelum gue lulus, kebetulan gue ada satu klien yang ngerasa kalau jadi waktu itu gue iseng lah bikin deck, bikin proposal hard copy gitu. Terus gue cetak, terus gue keliling aja tuh, keliling Margonda. Gue tawarin satu-satu. Anjir. Kayak, lu mau nggak gue urusin? Waktu itu digital marketing masih simple banget. Ke Kantek juga Kantek. Enggak, not even Kantek, Margonda. Oh, Margondanya dulu. Jadi sepanjang Margonda, Iya, bisnis iya, gue iya. tanya datang, lu ada ownernya nggak gitu? Mau nggak gue tawarin digital marketing? Nggak ada yang tahu digital marketing ada Tahun poin 2012. Gitu. Door to door itu ya? Itu udah 2014 lah, 2014. Ya sama aja sih. Masih Iya, belum benar. masih ada yang belum pernah ngeh tuh. Bener. Terus akhirnya ada satu restoran yang ownernya ada di situ. And then gue datang, gue ketemu sama ownernya. Dia bingung ternyata dia historically setahun dia udah bikin restoran Chinese food, gagal, dia rebrand jadi restoran Masakan Padang. bukan Western, ternyata masih belum ngangkat Iya, gitu. iya. Terus akhirnya ketemu nih sama orang yang menjanjikan something yang
oh gue belum pernah dengar gitu. Akhirnya ngobrol, akhirnya deal. Turns out 3 bulan gue pegang, salesnya lonjak dari minus jadi ratusan juta gitu. Gila, dia tapi benar-benar tapi nge-remodeling dulu bisnisnya ya, diulang lagi. Menu-menunya jadi nggak Chinese food doang gitu. Enggak, bahkan waktu gue datang udah jadi western. Oh, udah jadi western. Udah jadi western. Dan belum grow secepat itulah gitu. Oh, gila. Begitu datang diamplifikasi dengan digital marketing, turns out 3 bulan dari minus jadi plus, dan plusnya cukup jauh. Akhirnya dia ekspansi, beli ruko sebelahnya, dia ekspansi bikin 6 cabang se-Indonesia. Sorry, 6 apa 8 gue lupa. Di mall, di Bekasi, Tangerang dan sebagainya. Dia bikin restoran baru dan sebagainya. Jadi ada added value yang waktu itu gue ngerasa oh ternyata digital marketing works nih dan bisa deliver value. Akhirnya gue gedein dari situ sampai sekarang. Nice. Gitu. Oke, nah ini alasan gue ngundang Ara nih. Gimana? Karena lu kan punya startup. Ya. Gua sedang mempersiapkan startup. Nah, Betul, karena betul. gue udah pengalaman kerja di korporasi mungkin 8 tahun dan gue melihat praktek-praktek korporasi itu digital marketingnya seperti ini. Nah, Yeah. tapi kayaknya kalau startup sama korporasi besar, startup itu dalam arti UMKM ya, bukan startup yang digital tech gitu, nggak harus seperti itu definisinya. Nah, itu kayaknya beda deh caranya karena budgetnya juga beda, target marketnya juga mungkin beda gitu. Nah, podcast Kota Mas ini kan kayak kita berusaha, kita sendiri belajar tapi syukur-syukur yang dengerin juga belajar kan. Nah, satu topik yang gue pengen dalemin adalah digital marketing. Makanya gue ngundang Ara untuk bisa ngasih sharing-sharing lah gitu. Nah, tapi tadi Ra, kalau dari Niko bilang bedanya apa sih Ra? Kalau menurut lo ya, antara digital marketing yang startup mungkin yang lagi UMKM sama digital marketing yang udah korporat, Ra. Oke, mungkin ini perspektifnya agak beda ya. Pertama, yang membedakan hanya budget. Begitu ya? Oke. Betul. Emang iya sih, kadang-kadang Gitu. bener Jadi sih, Ra, bener. hard Ini kayak sorry Ra. Kayaknya digital marketing atau markom yang di sana pasti akan relate dengan Ara. Kayaknya nggak dari. Karena kalau kita setiap akhir tahun atau awal tahun kan budget marketing kan masih bagus. Betul. Benar. Tengah tahun kayaknya pangkasnya deh. Ya Udah mulai dilihat ini mana nih hasil yang Januari kemarin. Benar. Oke, Ra, benar budget ya. Benar. Oke, budget. Karena sebenarnya digital marketing itu kan somehow merupakan interpretasi dari apa yang terjadi di dunia nyata gitu. Zaman dulu pubs and moms shop gitu ya, pinggir jalan, restoran, Padang pinggir jalan 20 tahun lalu sebelum kenal digital marketing atau sebelum ada internet gitu bahkan. Itu kan ya kalau kita pakai framework AIDA, awareness, interest, desire, action. Itu kan benar, misalnya lu lewat jalan raya nih, lewat Cipete nih, terus ada restoran gitu. Oh, iya, oke. Terus kemudian lewat ada restoran baru, awareness. Gitu kan. Lewat lagi tiba-tiba kok kayaknya menunya enak dari jauh. Lu lihat-lihat menunya, Pak jualan apa? Oh jualan soto gitu. Oh ya oke gitu, lewat lagi. Desire gitu. Oh gue kayaknya pengen nyoba deh gitu. Ada kayaknya kok mulai kelihatan rame gitu. Sampai action lu beli gitu. Sampai turun ke loyalty misalnya. Akhirnya lu suka, lu beli balik lagi, lu rekomen orang sampai jadi supporter dan sebagainya gitu. Itu kan sebenarnya interpretasi dunia nyata, tapi kemudian ada dunia virtual yang sekarang kita hidupnya nggak di jalan aja, tapi di genggaman kita gitu, di handphone. Nah, sama gitu. Yang membedakan adalah kalau journey customer selama ini itu di jalan kita bolak-balik 20 kali. Oh beda deng, sorry. Kalau lu taruh restorannya di Prime, itu kan harganya beda. Betul. Jalan Prime kan beda sama kalau lu taruh di Gang. Gitu. Sama juga internet juga gitu. Kalau lu taruh di taruh store-nya itu dengan budget yang lebih besar, tentu akan dapat exposure lebih tinggi. Therefore dapat traffic lebih tinggi. Dan awareness tadi ya. Benar. Tapi jadi itu bener loh nih. Tadi kemarin nih gue baru lewat nih di Tangerang. Ada satu restoran, tau gak tulisannya apa? 1 tiket Coldplay sama dengan 1000 sayur asem. Lo bayangin siapa yang mau makan 1000 sayur asem? Tapi gara-gara itu gue besok mau mampir. Karena sayur asem. Karena sayur asem. Jadi dia tulisnya gini. 1 tiket Coldplay. Coldplay. 1 tiket Coldplay sama dengan 1000 sayur asem. Kan langsung dapat awareness kan gue. Benar. Ini gratis gak ya? Itu udah gitu loh. Udah kejebak gue nih. Tapi gue pikir-pikir. Nggak gratis. Kan sama dengan. Bukan free kan. Itu tapi memang AIDA tadi tuh ya. Awarenessnya untuk kita dapat
message-nya dari restoran itu ya, Ra ya? Benar. Yang gue mau sampaikan adalah pertama, internet itu bukan barang asing gitu. Iya. Internet itu sesuatu yang sebenarnya berangkatnya dari consumer behavior, dari kita as a human, tapi journey-nya beda. Apa yang kita lalui setiap hari beda gitu. Iya. Antara di jalan sama di genggaman tangan ya? Betul. Ya genggaman tangan bener sih, dari pagi kan masuk WC dulu kan. Benar. Udah gue gak mau bahas. Karena ada videonya. Karena ini gak bisa diedit. Ya pokoknya beda lah yang lo nyetir sama lo bawa handphone setiap hari ya, Ra ya. Benar. Oh, dan budgetnya tadi itu dua-duanya juga beda ya? Benar. Nah, in case of, jadi sebenarnya ada banyak sih sisi yang mungkin dirangkumnya agak sulit ya. Tapi kalau ngomongin bedanya apa big corporation sama small corporation versus budget adalah sebenarnya objektifnya dulu. Oh, goalsnya. Goalsnya ya. Gitu. Biasanya apa Ra kalau yang UMKM? Misalnya gini, kalau kita mau jualan air mineral se-Indonesia, tentu saja akan lebih mahal kalau kita jualan restoran Padang yang hanya mau jualan se-Cipete Raya. Oh iya dong. Gitu kan. Iya dong. Jadi tingkat brand awareness yang harus dicapai kan orang harus tahu dulu sebelum beli. Iya. Orang yang harus tahu restorannya atau harus tahu barangnya lebih sedikit, orang yang makan lebih sedikit. Jadi bayangkan itu kayak berapa orang yang harus tahu, nanti dia turun kan. Orang yang tahu ini orang minat. Berapa orang yang minat, berapa orang yang beli gitu. Itu akan jadi funnel ke bawah gitu. Oh iya. Pernah lihat gua tuh. Benar. Kayak corong minyak tanah kan? Benar. Iya. Bener dong. Benar. Gua gak salah dong. Benar. Nggak salah. Buat ngisi bensin Benar. ya, buat Iya, ngisi bensin kayak buat corong motor minyak ya. tanah. Benar. Dan make sense sih kayak waktu kita, lo mungkin bisa cerita juga nih terkait yang Instagram kan kita pernah nyoba pakai AdSense-nya itu Nick ya? Ya, Oh, jadi I see. kalau podcast Kota Masuk tuh hari ini kita kan newbie lah ya di dunia podcast gitu. Jadi gue sama Moses selalu berpikir gimana nih cara kita ngegedein market kita. Karena selama ini kita cuman lewat WA gitu kan. Kalau ada episode baru kita broadcast misalnya. Ara juga kan berapa kali terima broadcastan gue kan. Gue juga milih-milih sih di grup ini episode mana nih yang pas gitu. Nah akhirnya, tapi gue juga tahu bahwa di Instagram itu orang sering lihat kan buka reels, buka story. Nah kita mikir gimana caranya ya. Kita punya Instagram itu nggak cuman ada tapi muncul di beberapa Instagram orang lain gitu. Karena gue ngerasa kayaknya kita percuma deh semakin banyak kita ngepost tapi kok nggak ada yang lihat ya, kok yang impressionnya kok kecil ya. Betul. Gitu. Nah padahal budget kita juga sangat terbatas gitu. Jadi ya walaupun gue sama Moses punya uang lah ya, tapi kita juga mikir ini sebagai enterprise kan, small enterprise juga gitu. Podcast kita masuk. Nah itu gimana ya kita bisa nge-optimize. Tapi mungkin sebelum masuk situ sebenarnya digital marketing itu apa aja sih sebenarnya, makhluk apa sih sebenarnya? Ini yang gue masih belum tahu sih Bang. Karena gue taunya ya cuman Facebook, Instagram, Twitter, udah gitu. TikTok masa nggak tahu sih? Tahu. Kita tahu iya Nick, tapi belum tentu install. Iya. Kayak gimana Ra? Bentuk jenis-jenis digital marketing dulu deh untuk awam deh, atau dasarnya gimana sih sebenarnya sih? Mungkin kalau di zoom out dulu, digital marketing itu kan digital dan marketing gitu. Iya, jadi jelas. sebelum ada digitalnya kan harus kenal dulu marketingnya betul. apa gitu kan. Kebetulan dulu gue kuliahnya marketing, jadi basicnya sebenarnya marketing itself itu kan gimana kita deliver value ke orang sehingga orang akhirnya willing untuk nuker duitnya karena ngerasa barang yang ditukar itu lebih berharga daripada duit yang ditukar. Oke. Ya kan? Oke. Misalnya Iya sih. Air Air mineral, bisa di-cut ya. air mineral, nggak apa-apa. Siapa tahu pas sponsor ya. Oh benar juga. Gila lumayan kita disponsor itu. Mampir Ben. dulu Iya gitu kan. mampir dulu. Terus Air mineral gitu kan. Kita beli harga 2.000, apakah 2.000-nya ini lebih berharga daripada kita masak sendiri. kita masak sendiri atau kita mau minum gitu. Iya Jadi sih. prinsipnya kan gitu. Sehingga marketing adalah proses untuk bukan hanya membuat tapi juga menyampaikan, mengkomunikasikan, memberikan pencerdasan terkait dengan produknya apa dan sebagainya. Itu kan satu cycle yang terjadi di marketing gitu. Digital memindahkan medium yang tadinya di dunia nyata ke dunia digital. Oke. So Tapi gitu ya. Sorry, berarti ya value-nya terus digital itu memang medium yang baru ya Ra ya, maksudnya gitu betul. ya? So when it comes to jadi kalau lu nggak ngerti marketing, lu nggak ngerti digital marketing gitu. Ya pasti. Oke. Keywordnya itu bukan ngerti digital marketing atau ngerti digital, tapi Marketingnya ngerti dulu, marketing marketingnya dulu dulu. gitu. Iya. If you do really well on marketing di dunia nyata,
probabilitas lu excel di dunia maya jauh lebih baik gitu. Itu aja di dunia nyata marketingnya kita salah kaprah mulu ya nih kayak. Ya kita taunya kan bikin poster, Iya, tempel-tempel, pamflet. Bener. Atau kalau TV. di kantor tuh biasanya cuma research ya kan, Iya, research. Tapi padahal bener tadi value-nya dulu ya kan. Benar. Lu udah nyari ya tadi orang willing nggak untuk nuker uangnya dengan value barang lu atau value jasa lu kan. Benar. Contoh misalnya pijat ya kan. Contoh. Pijat bersih sehat. Lu mau Ya, pijat sendiri ya kan? Atau mau pijat sama Bombo kan terserah. Bener kan Ra? Iya dong. Bener. Bener dong. Lu mau pijat Bener. sendiri ya terserah. 50.000 lu mau kerokasi terserah. Jadi udah ngerti di situ nih kayak. Ya. Oke, tadi lanjutin pertanyaan lo Oh, apa? digital marketing ya. Nah, digital marketing karena kan kayak kita ambil contohnya kayak podcast kotak masuk Ya. lah gitu. Misalnya nih kita masih newbie kan. Kira-kira lu ngarahin kita gimana nih? Karena tadi lu bilang step 1 lu mesti tahu marketing dulu gitu kan. Nah, marketingnya podcast kira-kira bisa diarahin kayak gimana sih gitu sebelum nanti kita ngomong digital gitu. Oke, gue jawab ya tadi konteksnya di podcast Kotak masuk. kotak masuk. In general sebenarnya podcast itu kan pendengar tidak membayar pakai uang ya. Tapi waktunya mungkin. Tapi waktunya. Waktunya. Jadi currency pun itu bisa jadi nggak uang, tapi Betul. waktu screen time, Ya. dan Place. sebagainya. Jadi sehingga kalau ditanya, oh gimana ya cara ngegedein audiensnya misalnya gitu, ya siapa? Kalau gua kan fansnya mungkin cuma cewek gua sama nyokap gua doang kan gitu. Iya. Tapi kalau yang diundang Aldi Taher mungkin se-Indonesia Lagi happening sih. Lagi gitu happening. kan. So, Bener. orang akan nyari kan, orang akan merelakan screen time-nya, merelakan waktu Iya. pendengarannya Iya. untuk dengerin ini gitu. Betul. Atau misalnya topiknya gitu. Kalau topiknya bagaimana mendapatkan 1 triliun dalam 3 hari gitu. Pasti rame tuh. Mungkin saja rame. Abis itu kita dipanggil OJK. Benar. Tapi itu sorry Ra, itu kan misalnya kita ngomongin tentang viral lah. Betul. Jadi kadang-kadang kan orang kan ngebuat clickbait. Betul. Orang ngebuat suatu momen yang tidak wajar menjadi wajar gitu Betul. kan. Itu kan yang ngebuat orang akhirnya berpindah nih. Betul. Nah cuman kalau misalnya kita sebagai podcast kotak masuk konsisten nih Ra dengan konten kita yang ngomongin tentang keuangan, Ya. kita ngomongin tentang Bisnis. bisnis, Ya. ya kan. Menurut lo tadi ketika lo ngomongin tunnel tadi yang kayak corong minyak tanah itu ya, Ya. kita kan udah tahu nih audiens kita. Kita udah tahu juga mungkin ya kita nggak usah se-Indonesia Raya lah, Ya. se-Jakarta Jabodetabek Raya dulu lah lah, ya. ya kan. Jadi kita udah kerucutin lagi. Terus dari sisi pendengar kita kebanyakan cowok Ra. I see. Cowok dengan umur 20 sampai umur 35 I see. paling banyak tuh. Otomatis yang gue pikir kan kita undang narasumber cewek. Mungkin nanti mereka tertipu dikit nih. Depannya Ara pas dibuka wah gondrong. Kan sama Kena juga gocek, kan. kena gocek. Iya, Bener juga. gondrong juga kan. Nah, udah sespesifik itu nih Ra, kira-kira Ra. Kalau kita nih mau ke arah tools mana sih yang harus kita lakukan atau enggak Yeah. taktik mana sih yang harus kita lakukan agar maksud saya gue gini nih, agar budget yang akan kita keluarkan bukan langsung booming, enggak sih, efektif aja. Ya. Gitu loh, nggak kemana-mana duitnya. Oke, jadi bisnis konten itu memang nggak sesederhana bisnis biasa ya Oh gitu. gitu ya, ribet, agak kompleks Iya, ya. karena yang bayar bukan first hand audience-nya gitu. Oh. Gitu. Sehingga we need to follow the money dong. Iya Gitu. sih. Iya, betul. Kalau misalnya by saying misalnya gini, gue punya nih akun meme misalnya 2 juta atau 5 juta yang follow gitu. Tapi yang di follow adalah shit post sesuatu videonya kita nyolong, cari dari tempat Re-uploader. lain, re-uploader, Loader, iya. misalnya macam-macam gitu ya. Kira-kira yang mau iklan siapa? Gitu. Bisa jadi brand besar nggak mau. Ya pasti. Kalau brandnya tidak di craft dengan baik gitu. Oh. Jadi even the bigger bisa jadi challenge-nya bukan memperbesar ceruk, bisa jadi bukan listener yang dikejar, tapi quality audience. Oh. Siapa siap, yang siap. mau bayar quality audience ini? Nggak apa-apa 300 biji, 500 biji orang nggak apa-apa. Cukup Tapi ya? decision maker. Oke. Oh siapa tahu bos brand ya. Benar. Jadi kalau saya orang purchasing Ah. dan podcastnya isinya bahas tentang sistem purchasing, yang dengar 1.000 orang yang kerja di purchasing, saya misalnya dari buka pengadaan gitu, ya mendingan Lebih ke efektif. sini gitu, Iya, bayar iya, aja iya, 10 iya. juta daripada nge-reach satu-satu si purchasingnya. Betul. Gitu. Tolong yang dari bagian purchasing tolong komen. Tolong komen. Kita nggak purchasing, logistik. Logistik benar, benar. Boleh logistik, boleh Bener, keuangan, bener. silakan ya kan. Namanya diganti podcast ini, paket masuk. Paket mas.
Ide bagus. Lucu. Ide bagus. Oh jadi lebih ke arah tadi quality-nya ya Ra ya? Betul. In a sense bahwa we need to follow the money dulu gitu. Siapa yang willing untuk pay this content? Karena kan pasti, maksudnya waktunya Mas Moses, waktunya Niko kan valuable untuk Ya. kemudian deliver value ini gitu. Betul. Masalahnya orang yang dengerin ini screen time-nya atau waktunya itu berharga untuk siapa? Siapa yang punya kepentingan terhadap audiens ini? Ya sih. Gitu. bener sih. Jangan-jangan kita ngomong ke audiens yang gak relevan terhadap brand sehingga brand gak mau masuk. Karena ngapain, siapa audiens lu, nggak ada hubungan sama bisnis gua gitu. Betul. Gitu. So it's either the mass, super mass atau very niche, super niche. Itu yang gue bisa advice ya gitu. Berinding gue denger ya. Super Mesh sama Super Niche nih. Benar. Dan ini kayaknya kita nggak bisa ngabisin satu episode nih. kita aja belum ngomongin bisnisnya dia apa tau gak lu? Ini lebih parah tau gak lu? Tapi nggak apa, maksudnya kan kita minimal dapat sedikit bayangan tadi. Oh kalau misalnya podcast Kotak Masuk ataupun bisnis apapun itu, yang pertama lu mau dikenal sebagai apa dulu nih, gitu kan? Iya tapi ini kita baru pertama kali kurang ajar. Langsung konsultasi tau gak lu? Biasanya kan kita kan ngasih tahu dulu brandnya apa. Ya kan? Jadi kalau biar fair nih ya Nick ya, kita cut dulu yang di sini ya kawan-kawan ya kan. Ya. Tolong dengarkan kami di episode selanjutnya. Iya dong. Benar, Biar kita ngomongin digital marketing. Si Ara ini kerjanya apa sebenarnya? Oke, siap. Oke. Oke. See you semua. Ketemu di episode Bye bye.